Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Data Science yang diampu oleh Ibu Irani Huronis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah ini dengan judul segmentasi pendekatan RFM dan machine learning, yaitu K-means dan hierarchy clustering. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu Kevin Ibrahim Opik yang sekaligus sebagai ketua, lalu ada Iqbal Mutakin, ada Kalisa Putri Sasabila, ada Irham Putra Mahendar, dan saya Rijal Saiful Anwar. Selanjutnya latar belakang dari proyek ini atau pernyataan ini. Perkembangan bisnis retail online menyebabkan jumlah data transaksi pelanggan semakin meningkat. Data tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengetahui perilaku pelanggan, seperti pelanggan yang sering berbelanja, pelanggan yang loyal, maupun pelanggan yang jarang melakukan transaksi. Namun banyaknya data transaksi membuat proses analisis menjadi sulit jika dilakukan secara manual. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan adalah segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat. Dengan adanya segmentasi, perusahaan dapat lebih mudah memberikan layanan dan promosi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan RFM, resensi, frekuensi, dan monetary untuk mengukur perilaku pelanggan berdasarkan waktu transaksi terakhir, frekuensi pembelian, dan total pengeluaran pelanggan. RFM kemudian digunakan dalam proses clustering menggunakan metode K-means clustering dan hierarchical clustering. Dataset yang digunakan adalah online retail yang berisi data transaksi pelanggan pada toko retail online. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kelompok pelanggan berdasarkan pola transaksi yang dimiliki sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai orientasi segmentasi pelanggan. Dalam landscape bisnis retail online yang bergerak sangat cepat dapat memperlakukan semua pelanggan dengan strategi pemasaran yang seragam, tidak lagi efektif dan cenderung membuang-buang anggaran. Setiap pelanggan memiliki karakteristik kebutuhan dan pola perilaku yang sangat berbeda, mulai dari mereka yang hanya sekali membeli produk murah hingga pelanggan setia yang rutin menghabiskan banyak uang tanpa adanya pemahaman yang mendalam. Untuk mengenai perbedaan ini, perusahaan dapat kesulitan untuk mempertahankan pelanggan yang mulai jenuh atau mengoptimalkan potensi penjual dari kelompok pelanggan terbaik mereka. Oleh karena itu, kebutuhan mendesak dapat mengubah pendekatan pemasaran massa yang usang menjadi strategi pemasaran yang terpersonalisasi, tepat sasaran, dan efisien secara biaya. Dapat dilihat yaitu untuk total pelanggannya itu mulai dari 4.338, lalu total transaksinya itu ada 18.532, dan untuk pasar utamanya itu terdapat di United Kingdom. Untuk periode datanya itu berlaku pada Desember 2010 sampai dengan Desember 2011. Untuk total revenue per negara, untuk top 10-nya yaitu United Kingdom, Netherlands, Eire, Germany, dan France. Dengan total United Kingdom itu berada di 6,6 miliar lebih. Untuk Netherlands itu berada di 1 juta lebih. Untuk Eire sama kurang dari 1 juta, Germany kurang dari 1 juta, dan untuk Prancis itu kurang dari 1 juta. Lalu untuk top produknya berdasarkan pendapatan yaitu yang paling besar yaitu Papercraft, Little Birdie, dan juga Regency Kexten Retire. Selanjutnya ada skala data mengaburkan profil pelanggan sebenarnya. Metrik pertama adalah resensi yang dapat mengukur berapa hari yang telah berlalu sejak transaksi terakhir pelanggan, di mana angka yang semakin kecil dapat menandakan keterikatan pelanggan yang masih sangat aktif. Metrik kedua adalah
frekuensi yang menghitung total transaksi dalam periode tertentu untuk menunjukkan tingkat loyalitas serta kebiasaan belanja yang konsisten. Ya, dan yang terakhir itu metrik monetary yang mengukur total nilai ekonomi yang menghabiskan pelanggan guna mengidentifikasi kontribusi pendapatan terbesar bagi bisnis. Melalui kombinasi itu dapat memetakan nilai nyata seorang pelanggan jauh lebih akurat dibandingkan hanya dengan mengandalkan data demografis tradisional seperti usia atau wilayah dan tempat tinggal. Dapat dilihat juga untuk volumenya, yaitu terdapat 500 yang membuat identifikasi manual yang tidak mungkin dilakukan dan siapa yang hampir beralih. Lalu juga dapat diperlukan otomatisasi berbasis algoritma untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola transaksi aktual mereka, bukan sekadar intuisi. Selanjutnya, menerjemahkan perilaku menjadi metrik kerangka RFM. Yang pertama yaitu resensi atau waktu, yang seberapa baru pelanggan dapat melakukan transaksi terakhir. Semakin kecil metrik ini, semakin baik. Yang kedua, frekuensi atau interaksi, yang dimana seberapa sering mereka berbelanja dalam satu periode pengamatan. Yang ketiga, monetary atau nilai, yaitu seberapa total uang yang telah mereka habiskan. RFM dapat mengukur apa yang pelanggan lakukan, menjadikannya prediktor perilaku masa depan yang jauh lebih akurat daripada sekadar data demografi. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Selanjutnya adalah memastikan integritas data melalui pre-processing. Dilihat di sini ada sekitar 500.000 lebih baris data mentah online retail dataset yang terdiri dari yang pertama itu urutannya adalah yang pertama hapus transaksi tanpa ID pelanggan, kemudian yang kedua hapus transaksi pembatalan dengan kode SIM, kemudian yang ketiga hapus data tidak valid, kuantitas atau harga kurang dari sama dengan 0. Kemudian pemfilteran terakhir adalah rekayasa fitur pembuatan kolom total price sehingga menghasilkan 397.884 baris data berkualitas tinggi yang siap untuk pemodelan. Selanjutnya adalah normalisasi distribusi untuk akurasi algoritma. Di sini terlihat pada grafik gambar di sebelah kiri merupakan distribusi resensi scaled, di mana tantangannya mengikuti distribusi data asli memiliki kecondongan atau skewness ekstrim. Melalui log transformation dan standard scaling, data berhasil diseimbangkan. Kemudian dampaknya adalah normalisasi memastikan algoritma machine learning tidak bias terhadap pelanggan dengan nilai transaksi sesekali atau outliers. Next. Memasuki tahap pemodelan machine learning, langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan berapa jumlah segmen pelanggan atau nilai K yang paling optimal untuk dataset kita. Bisa dilihat pada grafik elbow method di slide ini. Grafik ini mengukur nilai inertia. Perhatikan bahwa garis mengalami penurunan tajam di awal, kemudian mulai melandai dan membentuk titik infleksi atau siku. Tepat pada angka K4, ini menandakan bahwa penambahan klaster setelah titik tersebut tidak lagi memberikan penurunan inertia yang signifikan. Sebagai validasi ekstra, keputusan ini juga didukung oleh evaluasi menggunakan Silhouette Score. Secara logika bisnis, membagi pelanggan ke dalam 4 kelompok ini memberikan pemisahan spesial yang paling stabil, logis, dan mudah diimplementasikan untuk strategi marketing ke depannya. Selanjutnya, pada slide ini, kami melakukan uji coba pembandingan dua algoritma clustering, yaitu hierarchical clustering dan K-mean clustering. Kami menggunakan 3 metrik evaluasi matematis untuk melihat mana model yang terbaik. Seperti yang terlihat pada tabel, model K-mean unggul di semua metrik. Pertama, nilai Silhouette Score dan Kalinski-Harabas Index memiliki K-mean lebih tinggi dibandingkan hierarchical score. K-mean mencapai 0.3071. Kedua, nilai Davis-Baldwin Index milik K-mean lebih rendah, yaitu 1.0101 dibanding hierarchical yang berada di 1.1200. Semakin rendah nilai indeks ini, semakin baik kualitas klasternya. Oke, untuk pemetaan spasial segmen pelanggan, di sini tuh terdapat 5 entitas pelanggan yang dicirikan oleh warna-warna ini. Nah, yang saling melengkapi dalam ekosistem retail perusahaannya, di mana pemisahan batas yang rapi dan membuktikan
keandalan algoritma spasial. Terus setelah algoritma berhasil membagi basis data menjadi 4 kelompok seperti ya pada PPT, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan angka-angka statistik tersebut menjadi profil perilaku nyata yang mudah dipahami oleh tim bisnis. Kelas pertama dapat sebagai kelompok champion, terus ya gimana sebagai pelanggan terbaik yang bersedia melakukan pembelian. Untuk klaster kedua itu bisa ditandai dengan pelanggan loyal. Untuk klaster 3 ditandai oleh pelanggan at risk atau yang beresiko. Untuk pelanggan terakhir itu new casual atau customer baru. Untuk anatomi pelanggan itu ada 4 segmen utama yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama ada champion. Di sini terdapat 716 pelanggan, di mana berbelanja dalam 12 hari terakhir sangat sering 12 hari terakhir dan sangat sering dan pengeluarannya paling tertinggi. Untuk yang loyal customer sendiri terdapat 1.173 pelanggan yang dimana rata-ratanya itu transaksinya 2 bulan yang lalu, cukup sering dan pengeluarannya yang termasuk menengah ke atas. Terus untuk yang at risk terdapat 837 pelanggan yang dimana transaksinya itu baru-baru ini tetapi jarang dan juga pengeluarannya itu rendah. Terus untuk keempat ada lost customer di mana terdapat 1.612 pelanggan yang di mana untuk lost customer ini yang sudah lama tidak kembali, kurang lebih 6 bulan, frekuensinya juga sangat rendah dan pengeluarannya juga rendah. Selanjutnya pada slide terakhir ini kami memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil segmentasi pelanggan. Yang pertama itu untuk segmen Champions yang warna hijau, pelanggan ini merupakan pelanggan terbaik dengan tingkat transaksi dan loyalitas yang tinggi. Strategi yang disarankannya memberikan program loyalitas VIP seperti akses eksklusif ke produk baru atau promo khusus agar mereka tetap loyal. Lalu selanjutnya segmen loyal customer yang berwarna biru, pelanggan sudah cukup aktif namun masih memiliki potensi untuk meningkatkan nilai pembelian. Oleh karena itu, rekomendasi strategi yang cocoknya adalah upselling atau penawaran bundling produk untuk meningkatkan nilai monetary dan mendorong mereka menjadi kategori champions. Yang ketiga itu segmen at risk yang warna kuning, yaitu pelanggan yang mulai jarang bertransaksi. Strategi yang direkomendasikannya adalah promo diskon kembali belanja melalui email atau campaign terbatas agar mereka tertarik melakukan pembelian kembali. Lalu yang terakhir pada segmen lost customer yang warna merah, pelanggan sudah lama tidak aktif. Strategi yang dilakukan bukan langsung menghabiskan budget iklan besar, tetapi lebih fokus pada survei dan reaktivasi otomatis untuk mengetahui ulasan mereka berhenti transaksi. Mungkin segitu dari presentasinya. Selanjutnya ke bagian demo yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk dashboard segmentasi pelanggannya. Nah, di sini terdapat ringkasan pelanggan, di mana di dalamnya tuh terdapat distribusi pelanggan per segmen, kontribusi revenue per segmen, rata-rata RFM per segmen, dan kabar ringkasan untuk masing-masing segmen K-Means. Kemudian terdapat analisis RFM, di mana di dalamnya itu terdapat distribusi RFM per segmen untuk masing-masing segmennya itu sendiri. Kemudian terdapat visualisasi cluster, di mana kita tuh bisa memilih antara kedua metode clustering. Memilih antara hierarchical yang ini, kemudian yang K-Means. Kita tunggu. Nah, ini kita bisa melihat untuk masing-masing segmentasinya dengan warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi matrik, di mana untuk matrik yang digunakan menggunakan silhouette score, Davis-Baldwin Index, Kalinski-Harabas Index, dan untuk masing-masing metode berdasarkan matriknya. Sekian demonstrasi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.